Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di channel DK6060 Bro. Pada kesempatan sore menjelang malam hari ini, DK6060 Bro akan mengajak teman-teman semuanya untuk jalan-jalan virtual di seputaran kota Denpasar teman-teman. Beginilah suasana sore senja hari, senja di kota Denpasar teman-teman. Jadi masih arus lalu lintas masih bisa dikatakan cukup padat selepas warga masyarakat pulang kerja. Bisa dilihat di hari Kamis ini teman-teman, di tanggal 8 Desember tahun 2022 teman-teman semuanya. Jadi beginilah situasi, dan saat ini kita sedang berada di Jalan Tekumar. Oke, tapi sebelum itu Om Bro mau ucapkan salam dulu. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu ya. Semoga rezekinya dilancarkan semuanya, begitu teman-teman. Amin. Jadi bagi teman-teman yang baru mampir di channel DK6060 Bro, jangan lupa untuk subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi update seputar Pulau Dewata Bali teman-teman. Oke, kita akan putar balik ke arah Teku Umar timur lagi teman-teman. Jadi kita akan menyusuri beberapa ruas jalan nantinya yang ada di kota Denpasar pada kesempatan sore menjelang malam hari ini. Dan kita akan melihat situasi update-nya. Seperti apakah situasi update di kota Denpasar di sore menjelang malam hari ini. Karena kebetulan pada hari ini adalah hari purnama, yang mana hari purnama ini nanti kita akan melewati jalan Gajah Mada dan Pura Jagatnata teman-teman, untuk melihat orang-orang umat Hindu yang sedang melakukan persembahyangan di Pura Jagatnata gitu. Ya, beginilah situasi update di Jalan Tekumar seperti yang teman-teman bisa lihat ya. Jadi lampu-lampu di sepanjang Jalan Tekumar ini sudah mulai hidup, karena matahari sudah mulai terbenam gitu teman-teman. Jalanan juga cukup ramai ya di sore menjelang malam hari ini. Ada yang baru pulang kerja, ada yang baru akan keluar untuk mencari makan malam mungkin teman-teman. Dan yang terbaru yang ada di Tekumar, Jalan Tekumar ini adalah ada Sony, dealer Sony elektronik teman-teman. Di sebelahnya DOS Kamera Tekumar. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencari PS5, Sony Audio, Smart TV Sony, kamera, jadi bisa langsung datang ke Sony Center yang ada di Jalan Tekumar ini. Itu adalah merupakan salah satu update yang ada di Jalan Tekumar satu minggu terakhir ini teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin membeli PS5 atau mencoba experience PS5 itu bisa langsung datang ke Sony Center di Jalan Tekumar. Oke, jadi inilah dia situasi terkini. Sebentar lagi kita akan melewati salah satu mall yang ada di Jalan Tekumar, yaitu Mall Level 21 teman-teman. Di sebelah kanan ada dekor rumah. Nah, dekor rumah. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencari interior untuk mendekor rumahnya, bisa datang ke dekor rumah Jalan Tekumar. Kita di Bali sudah ada dekor rumah sekarang. Ini dia Mall Level 21 teman-teman. Di sebelah kanan salah satu mall dengan tingkat kunjungan nomor 3 terrame di Bali. Nah, Level 21 Mall, Level 21 Mall. Oke, saat ini kita sudah berada di penghujung Jalan Tekumar. Kita akan memasuki jalur lintas Jalan Diponegoro teman-teman. Jadi untuk kota Denpasar sendiri ada beberapa ruas jalan ya. Jadi yang memang merupakan ruas jalan vital di kota Denpasar, seperti Jalan Tekumar, ada Jalan Diponegoro ini teman-teman. Bisa dilihat ada Jalan Sudirman, ada Jalan Imam Bonjol, ada Jalan Gatot Subroto Barat, ada Jalan Hayamuruk, ada Jalan Puputan Witi Mandala Renon begitu. Jadi ada beberapa ruas-ruas jalan yang merupakan jalan-jalan vital. Ada Jalan Raya Sesetan yang mungkin teman-teman bisa lihat di videonya Om Bro sebelumnya. Itu ada beberapa ruas-ruas jalan yang cukup terkenal di kota Denpasar, dan nanti kedepannya kita akan perlengkap koleksi videonya Om Bro itu untuk ruas-ruas jalan yang ada di kota Denpasar begitu teman-teman. Jadi kita mungkin nanti kedepannya akan fokus untuk melihat kota Denpasar lebih dekat lagi
kita akan bedah kota Denpasar secara tuntas. Kita akan ajak teman-teman untuk melihat kota Denpasar lebih komplit lagi, baik itu di luarnya dan di dalam. Jadi Denpasar Inside. Jadi mungkin teman-teman pernah melihat kontennya Om Bro, yang mana itu lebih melihat keadaan yang terjadi di dalam Kuta. Jadi kalau Kuta itu kan terlihat glamornya, terlihat mewahnya, terlihat kesannya daerah pariwisata ya. Tapi ada salah satu jalan yang sempat Om Bro share videonya itu, yaitu Jalan Mataram itu, yang mana jalan itu yang sepertinya kurang tertata dan masih agak kumuh teman-teman. Itu Om Bro sempat share videonya beberapa bulan yang lalu. Nah, jadi nanti Denpasar pun juga seperti itu. Jadi Denpasar ini kelihatannya kotanya bersih, rapi, terang, dan tertata. Tapi nanti ada beberapa bagian kota Denpasar yang belum teman-teman ketahui. Itu akan Om Bro share videonya di beberapa kesempatan, beberapa hari ke depan. Oke, kita masih berada Jalan Ponorogo dan akan memasuki Simpang 4 Suci teman-teman. Ini dia Simpang 4 Suci, bisa dilihat. Ya, beginilah situasi sore. Kita memasuki Jalan Hasanuddin teman-teman, Jalan Hasanuddin Timur dari Simpang 4 Suci, dan kita akan memasuki di depan itu ada Simpang 4 juga. Kita akan masuk Jalan Udayana teman-teman. Ya, ini adalah Jalan Udayana, yang mana di Jalan Udayana ini sendiri ada lapangan Igusti Ngurah Made Agung teman-teman, dan ada di sini Kodam 9 Udayana. Nah, inilah dia teman-teman semuanya. Di sebelah kanan ini adalah lapangan Igusti Ngurah Made Agung, dan di sebelah kiri ini ada Kodam 9 Udayana teman-teman. Mudah-mudahan bisa terlihat jelas ya. Nah, ini dia Kodam 9 Udayana, dan di sebelah kanan ini adalah lapangan Igusti Ngurah Made Agung, yang mana merupakan lapangan favorit yang dipergunakan oleh warga kota. Kita saat ini sudah memasuki Simpang 4 Catur Muka kota Denpasar, ikonnya kota Denpasar teman-teman semuanya. Oke, jadi kita sudah memasuki jalur lintas Jalan Surapati teman-teman. Di depan ini adalah Pura Jagatnata, yang mana yang Om Bro bilang tadi di awal video itu, bahwa Pura Jagatnata ini sendiri adalah pura yang dipergunakan untuk kegiatan aktivitas persembahyangan umat Hindu yang ada di kota Denpasar. Nah, ini dia teman-teman. Jadi ada parkir sepeda motor ini, ada umat yang sedang bersembayang karena kebetulan hari ini adalah hari purnama teman-teman. Kita masih berada di Jalan Surapati. Di sebelah kiri ada Menara Mandiri atau Mandiri Tower mungkin. Tapi kalau di Bali sendiri itu tidak boleh menggunakan bangunan lantai yang lebih dari 4 lantai ya. Jadi kalau mungkin karena ada perda sendiri, kalau di Jakarta mungkin itu, kalau untuk Mandiri Tower sendiri mungkin sudah sangat tinggi menjulang angkasa teman-teman. Tapi kalau untuk di Bali itu tidak boleh membangun bangunan pencakar langit karena kita memiliki perda khusus untuk melestarikan alam Bali gitu. Oke, saat ini kita berada di Jalan Kapten Agung. Kita berada di Jalan Kapten Agung dan akan memasuki jalan Om Bro lupa teman-teman ini jalan apa. Kita akan cek dulu ya. Ini kita sudah memasuki jalur lintas Jalan Letdarguk teman-teman. Dan nanti kita akan kembali lagi ke lapangan Puputan Badung atau lapangan Igusti Ngurah Made Agung teman-teman, di sisi selatannya begitu. Oke, ini dia lapangan Igusti Ngurah Made Agung yang kita lintasi tadi. Kita berada di sisi selatannya. Masih ada yang berolahraga di sore menjelang malam hari ini. Jangan lupa berolahraga bagi teman-teman yang ada waktu luang. Jangan lupa untuk berolahraga teman-teman. Jagalah kesehatan, karena kesehatan adalah sumber kebahagiaan. Begitu teman-teman semuanya. Oke, kita akan lurus
melintasi Jalan Pulau Beliton, Jalan Pulau Beliton, teman-teman. Dan di sini ada dokar, teman-teman, bisa dilihat, teman-teman, ada dokar. Ya. Jadi Kota Denpasar adalah kota berwawasan seni dan budaya. Jadi bagi teman-teman yang berlibur di Kota Denpasar, yang tadi itu adalah dokar, yang mana teman-teman bisa naik dari lapangan I Gusti Ngurah Madiagung. Jadi teman-teman yang datang ke Kota Denpasar, ingin mengeksplor Kota Denpasar, keliling Kota Denpasar, bisa menaiki dokar tadi, teman-teman. Kita kembali lagi ke Simpang 4 Suci ini, teman-teman. Bisa dilihat, kita kembali lagi di Simpang 4 Suci, masuk lagi di Jalan Hasanuddin. Kebetulan cuaca sudah mulai agak gelap ya, situasi sudah mulai agak gelap, sudah mulai malam ini, teman-teman. Jam 6:30 waktu Indonesia bagian Bali atau Wita. Kalau kita di Bali itu zonanya Wita, waktu Indonesia bagian tengah, teman-teman. Sorry, Umroh kurang ngopi nih, jadi banyak yang miss informasinya. Tapi mohon maklum ya teman-teman semuanya, karena seharian kita habis bekerja, jadi pikiran dan otak dan perkataan tuh agak kurang match begitu, teman-teman. Tapi no problem, jadi mungkin ada yang salah-salah informasinya nanti karena kita sharing ini, silahkan coret-coret di kolom komentar, teman-teman. Oke, ini kita masih berada di Jalan Hasanuddin dan kita akan berbelok di sini, teman-teman. Ini adalah Jalan Bukit Tunggal. Ya, ini dia, teman-teman. Kebetulan hari ini cuacanya cukup cerah dan panas ya, sama seperti kemarin. Kalau lusa hujan dan saat ini dan kemarin itu, 2 hari ini cuacanya cukup cerah, teman-teman, cukup cerah dan panas juga temperaturnya di Kota Denpasar sendiri. Jadi sebenarnya kalau tadi ada waktu, Omro maunya itu tadi ngonten ke Jalan Sunset Road, karena kebetulan lembayung senja di langit di sore hari ini cukup bagus, teman-teman. Jadi karena mungkin tadi Omro itu ada kegiatan di kantor, jadi tidak bisa membuat kontennya untuk teman-teman semuanya begitu. Mungkin next lah, mudah-mudahan besok cerah, kita akan buatkan kontennya besok, teman-teman. Oke, di sini ada upacara, teman-teman, bisa dilihat. Jadi karena kebetulan sekarang ini adalah purnama, jadi banyak umat Hindu di Bali yang mengadakan upacara agama begitu. Karena memang kepercayaannya pada saat bulan purnama ini adalah hari baik bagi umat Hindu yang ingin mengadakan upacara ritual keagamaan gitu, teman-teman. Ya, jadi situasi sudah mulai gelap, jadi lampu-lampu di sepanjang jalan, di beberapa ruas jalan di Kota Denpasar ini sudah mulai hidup ya, teman-teman, sudah mulai hidup, dan matahari juga sudah mulai terbenam. Dan kebetulan di sebelah barat di arah kita ini menuju ke Jalan Imam Bonjol ini, mataharinya tertutupi oleh awan, bisa dilihat ya. Oke. Nah itu, saat ini kita masih berada ya di Jalan Bukit Tunggal, Jalan Bukit Tunggal Kota Denpasar, teman-teman. Dan kita sebentar lagi akan memasuki jalur lintas Jalan Imam Bonjol. Kalau kemarin itu di konten di Jalan Imam Bonjol, kita datang dari arah Kuta menuju ke arah Denpasar. Nah ini adalah jalur sebaliknya, teman-teman. Jadi kita ini datang dari arah pusat Kota Denpasar tadi menuju ke masuk di Jalan Imam Bonjol menuju ke arah Kuta. Nah, ya mudah-mudahan bisa jelas terlihat ya, karena sudah mulai gelap. Inilah situasi sore menjelang malam hari ini di Jalan Imam Bonjol Denpasar, teman-teman. Mudah-mudahan masih bisa terlihat kanan kiri video situasi terkini di Kota Denpasar, Jalan Raya Imam Bonjol ya. Ini merupakan salah satu ruas jalan vital juga, legendaris juga di Kota Denpasar, Jalan Imam Bonjol ini, teman-teman. Ya, beginilah situasinya, situasi update terkini. Nah, di sini juga ada kegiatan ritual upacara, teman-teman. Seperti yang Omro tadi bilang, jadi pada saat bulan purnama itu merupakan hari baik bagi umat Hindu di Bali mengadakan ritual. Oke, kita akan berbelok di sini, teman-teman ya.
Kita akan berbelok di sini di Jalan Pulau Biak. Ini kita memasuki Jalan Pulau Biak, teman-teman. Jalan Pulau Biak ini adalah jalan penghubung antara Jalan Imam Bonjol dengan Jalan Nusa Kambangan. Jalan Nusa Kambangan juga merupakan salah satu jalan yang cukup terkenal di Kota Denpasar. Jadi mungkin nanti teman-teman yang ingin dibuatkan konten tersendiri untuk mengeksplor Jalan Nusa Kambangan, silahkan teman-teman coret-coret saja di kolom komentar. Oke, ini dia situasinya teman-teman di Jalan Pulau Biak, jalan penghubung antara Jalan Imam Bonjol dengan Jalan Nusa Kambangan. Yang merupakan Jalan Nusa Kambangan ini merupakan jalan alternatif apabila terjadi penumpukan arus kemacetan di Jalan Teku Umar Timur. Teman-teman bisa menggunakan Jalan Nusa Kambangan ini sebagai jalur alternatif untuk menghubungkan teman-teman semuanya menuju ke Jalan Diponegoro Denpasar. Begitu teman-teman. Jalan di Jalan Nusa Kambangan ini sendiri, teman-teman bisa dilihat di sini di kanan kiri ini sebagian besar adalah tempat usaha ya. Kalau di tahun 90-an itu masih rumah-rumah saja di sepanjang Jalan Nusa Kambangan ini, tapi sekarang sudah dipergunakan sebagai tempat usaha semua. 85% adalah tempat usaha. Di sini ada Krishna oleh-oleh khas Bali juga teman-teman di Jalan Nusa Kambangan ini, dan di sini ada Erlangga. Bisa dilihat toko oleh-oleh Bali Erlangga 2 teman-teman. Jadi teman-teman yang sempat libur ke Bali dan diajak oleh travel agent yang membeli oleh-oleh di Erlangga, nah Erlangga itulah terletak di Jalan Nusa Kambangan ini teman-teman semuanya. Kita akan jalan untuk menyusuri sepanjang Jalan Nusa Kambangan ini. Kita akan lewati dan nantinya kita akan kembali lagi ke Jalan Imam Bonjol, ke Simpang 6 Teku Umar teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mungkin berada di Kota Denpasar, mungkin sudah ahli, sudah tahu, sudah biasa, sudah jangan berjalan-jalan. Mungkin bagi teman-teman yang berada di luar Kota Denpasar atau yang berada di luar Bali, yang pernah memiliki memori di Kota Denpasar, pernah bekerja di Kota Denpasar, pernah tinggal di Kota Denpasar, dan sekarang pindah tugas atau sudah pulang ke kampung halaman, ya inilah situasi update-nya Kota Denpasar. Mungkin jalan-jalan yang umroh tadi lewati itu teman-teman juga pernah lalui pada saat teman-teman berada atau tinggal di Kota Denpasar ya teman-teman. Nah, inilah dia situasinya teman-teman. Beginilah dia teman-teman semuanya. Jadi kita sebentar lagi akan kembali ke Simpang 6 Teku Umar teman-teman. Bisa dilihat, inilah dia Simpang 6 Teku Umar. Nah kita kembali lagi Simpang 6. Kita keluar dari arah Nusa Kambangan. Jadi untuk Simpang 6 itu sendiri adalah simpang yang menghubungkan beberapa ruas jalan. Jalan Teku Umar Timur dan Teku Umar Barat, Jalan Pulau KW, Jalan Pulau Tarakan teman-teman, Jalan Nusa Kambangan, dan Jalan Pulau Misol. Begitu teman-teman. Ada Simpang 6 di sini tanpa pengaturan lalu lintas di Jalan Simpang 6 ini, tetapi bisa tetap aman dan lancar untuk sirkulasi arus kendaraannya. Jadi mungkin sekian dulu ya, karena ini cuaca sudah malam. Om Bro tadi lupa setting GoPro-nya ISO-nya ke otomatis, jadi biar enggak nanti gambarnya ambiar teman-teman. Jadi sekian dulu konten dari Deka 6060 Bro. Semoga informasinya bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Sampai ketemu di video selanjutnya.